Saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan satu bagian firman Tuhan yang tidak mudah untuk kita cerna, tetapi ia bisa memberikan kita kekuatan. Jalan hidup setiap orang itu tidak sama. Bahkan ada jalan di mana kita dekat sekali dengan Tuhan, tetapi banyak hal yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan dan kita inginkan. Entah itu sebagai orang tua atau sebagai seorang pribadi, bisa saja pengalaman-pengalaman yang menjadikan dan sulit dimengerti bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mari saya ajak saudara untuk melihat satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 8 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Ini berbicara tentang anak-anaknya Samuel. Berikutnya kita akan membaca di dalam Perjanjian Baru, di dalam Lukas pasal 15, tentang perumpamaan anak yang hilang. Ini juga sudah bisa membacanya sendiri di saat saudara mengatur waktu yang sesuai. Ayat 11 katakan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan hidup berpuyah-puyah. Selanjutnya kita akan melihat ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Dalam 2 narasi firman Tuhan ini, saya hanya berfokus kepada orang tua dan keadaan anak-anak mereka. Samuel bukan orang biasa. Dia adalah imam yang dipanggil oleh Tuhan. Dia dekat kepada anak-anaknya karena anak-anaknya pun seharusnya bersama-sama dengan dia dalam seluruh kegiatan di bait suci Allah. Tetapi jalan hidup masing-masing orang itu berbeda. Ayahnya begitu dekat dan taat kepada Tuhan, sementara anak-anaknya tidak mendengarkan apa yang diajarkan oleh ayahnya, apalagi apa yang dikatakan oleh Tuhan tidak sama sekali didengar. Itulah sebabnya tidak diteruskan tugas sebagai imam. Anak-anaknya dibiarkan begitu saja dan mati begitu saja. Sudah tidak ada yang meneruskan tugas dan tanggung jawab itu. Nah, di sini kita melihat bahwa sehebat apapun kita sebagai orang tua,
tidak ada jaminan bagi anakmu itu akan menjadi seperti anak orang-orang percaya atau anak rohani. Tidak ada jaminan sama sekali. Kalau saudara membaca kisah-kisah selanjutnya, Harun misalnya anak-anaknya juga tidak percaya kepada Tuhan. Eli juga anak-anaknya tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun mereka melihat dan bekerja di bait Allah. Nah, ini adalah suatu situasi yang membuat kita mengerti bahwa jalan hidup masing-masing orang itu berbeda. Kenapa saya mau ngomong ini? Karena saya mau mempersiapkan saudara. Kalau saatnya nanti di dalam keluarga saudara, sebagai contoh anak-anak saudara atau orang dekat saudara, satu saat mereka tidak percaya kepada Tuhan atau tidak mau mengikut Tuhan, atau mereka hidup rusak atau dalam dosa atau menyangkal Tuhan sama sekali, saudara harus persiapkan pikiran dan hati saudara sekarang. Bilang, Tuhan, saya siap menghadapi semua ini. Karena jalan masing-masing orang berbeda. Karena kalau saudara tidak siap, saudara akan stres, depresi, dan bisa hilang akal. Tapi kalau saudara siap, saudara tidak akan apa-apa. Karena masing-masing orang punya jalannya sendiri-sendiri. Dan Tuhanlah yang tahu jalan itu. Tuhanlah yang tahu akan mereka. Tuhan yang akan memanggil, Tuhan juga yang akan menghakimi. Itu adalah hak, keputusan, dan kuasa Tuhan sendiri. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, pengenalan kita akan Tuhan di tempat ini begitu baik, itu tidak akan menjamin akan masa depan anakmu. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Siapkan hati, siapkan pikiran. Bahwa mungkin Anda punya anak itu dekat dengan Tuhan, atau mereka akan meninggalkan Tuhan. Sama seperti pengalaman Eli, kalau sudah membaca kisah-kisahnya, dan juga pengalaman Samuel. Ini adalah realita di dalam kehidupan ini. Siap, ya Samuel, siap untuk menghadapi. Narasi yang kedua yang kita baca tadi di dalam perjanjian baru, itu juga tidak sama sekali mengurangi wibawa dari seorang ayah yang dikasih sebagai perumpamaan oleh Tuhan Yesus. Ayah itu adalah ayah yang memang menjadi contoh yang luar biasa. Dia adalah ayah atau orang tua yang maha kasih, dan kasihnya tanpa syarat. Dia tidak pernah mengabaikan kedua anaknya. Kasih sayangnya luar biasa. Karena ada kata-kata, apapun yang aku miliki itu adalah milikmu. Itu berarti tidak ada beda dengan siapapun. Tetap yang terbaik diberikan. Tapi dua-dua anak ini sesat. Dua-dua anak ini meninggalkan Tuhan. Anak yang pertama meninggalkan Tuhan, dia itu berada di rumah tapi tidak merasa segala berkat yang diberikan oleh orang tuanya. Makanya dia anti. Tidak suka kepada ayahnya. Tidak suka. Begitu adiknya pulang karena bertobat, hatinya tetap tidak suka. Itu artinya apa? Anak sulung itu di dalam rumah tapi dia hilang. Nah, kadang di dalam gereja juga begitu. Ada orang yang beribadah begitu dari kecil mengenal Tuhan atau terus beribadah kepada Tuhan, tapi dia hilang. Karena apa? Dia tidak pernah mengalami apa yang namanya berkat dari Tuhan, apa yang namanya mengikut Tuhan, apa yang namanya pertolongan Tuhan. Makanya bagi dia ke gereja dan tidak ke gereja sama saja. Percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan sama saja. Makanya cara pikir mereka itu sama saja dengan siapapun di dunia ini. Walaupun mereka namanya Kristen atau bahasanya Kristen atau ke gereja tiap minggu atau ikut kegiatan jadi Kristen, tapi kalau dilihat bersama dengan teman-teman di luar sana, sama saja mereka, tidak ada bedanya. Apapun cara pikirnya tetap sama. Kenapa? Hilang. Tidak merasa betul-betul dekat dengan Tuhan atau
apapun yang Tuhan berikan, mereka tidak mengalaminya. Nah, ini anak yang pertama, hilang. Tapi tidak dijelaskan selanjutnya apakah dia bertobat atau tidak, tetapi melalui penjelasan dari sang ayah itu, kiranya dia mengerti bahwa kenapa mereka menyambut anak yang bungsu itu. Karena dia mati dan hidup kembali. Hilang, didapat kembali. Tapi kita tidak dikisahkan bagaimana itu. Tapi itu adalah keadaannya. Tapi anak yang bungsu ini juga menerima pelayanan yang hebat dari ayahnya. Pada waktu si bungsu ini meminta harta yang menjadi haknya, dan itu kan sudah menjadi hukum dimanapun. Keluarga yang punya harta dibagi-bagikan kepada warisan. Itu biasa. Itu bukan melanggar aturan. Walaupun anak itu meminta entah tepat waktunya atau tidak, tapi ayah yang begitu belas kasihan, begitu kasih sayangnya, memanjakan anak-anaknya luar biasa, langsung dia berdiri lalu dibagikan hartanya. Untuk anak yang pertama dikasih, untuk anak yang kedua juga dikasih. Jadi dua-dua anak itu mendapat harta yang sesuai dengan hak-hak mereka. Tapi anak yang pertama kan nggak sadar-sadar, sepertinya dia itu tidak terima apa-apa. Padahal dia juga di dalam firman Tuhan, mereka berdua dapat harta sesuai dengan milik mereka. Jadi kita melihat begini hebat orang tua ini, tapi tidak menjamin anaknya menjadi anak yang baik. Begini kasih sayang orang tuanya, tidak bisa menjamin anaknya menjadi anak yang baik. Mungkin terlalu kebanyakan memanjakan anak, barangkali. Tapi kita tidak tahu. Ada anak yang dimanjakan baik-baik, jadi anak yang baik. Ada anak yang dimanjakan keterlaluan, jadi anak yang jahat. Ada saja keadaan. Ada anak yang sepertinya melawan orang tua, jadi anak yang lebih baik. Itu situasi, jalan hidup masing-masing beda. Walaupun ayahnya sudah mendidik anak ini dengan baik dan luar biasa, keluarganya hebat, keluarganya tidak ada kekurangan dan sebagainya, segala sesuatu, anak yang bungsu tetap sesat. Dia tidak mau. Dia melawan orang tuanya. Sombong, egois. Ya mungkin dia pikir dia mau mandiri, dia tidak mau siapa-siapa ikut. Dia tidak mau ikut ayahnya, dia mau jalan sendiri. Bagi dia mungkin itu yang benar, bahwa dapat haknya dijual, bawa uangnya pergi ke tempat yang jauh, di kota yang jauh. Itu berpoya-poya, minum-minum, membeli ini, membeli itu, dan sebagainya, dengan perempuan dan sebagainya. Segala sesuatu hidup bebas yang dilakukan. Kalau kita pikir-pikir dari satu sisi, loh, dia kan dari orang tua yang baik. Loh, kenapa kok anaknya begini? Kenapa? Dia kan hidupnya diberkati, tapi kenapa kok begini jalan hidupnya? Nah, itu kan kita tidak mengerti. Nah, ini adalah jalan hidup masing-masing orang berbeda. Dia tidak akan menjadi seperti yang diharapkan. Mungkin orang tuanya waktu itu menangis, ya pasti. Tapi dia harus terima kenyataan bahwa memang anaknya menjadi anak yang jahat, meninggalkan rumah dan melakukan apa yang dia mau, lakukan sesuka hatinya. Tapi anak yang bungsu ini ada yang menarik. Walaupun dia jahat, dia tidak mau dengar apa yang dikatakan oleh orang tuanya atau mengikuti apa yang seharusnya hal-hal baik seperti yang dia dapat dari orang tuanya. Dia tidak peduli itu. Dia pergi dan ikut hatinya sendiri, kedagingan sendiri, buat dosa banyak-banyak dan sebagainya. Tapi dalam situasi dan kondisi tertentu, akhirnya dia menjadi bangkrut dan akhirnya dia sadar. Kesadaran ini akhirnya membuat dia kembali ke keluarga. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia kembali. Dan ayahnya dari
Dulu dia lahir dan sampai sekarang kasihnya tidak berubah. Kasih tanpa syarat. Walaupun dia melihat begitu, dia bilang inilah anakku. Kasih dia cincin, kasih dia baju, kasih dia pesta, sambut dia sebagai anakku. Luar biasa. Nah ini yang saya katakan, jalan hidup masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada orang yang kita lihat seperti anak yang hilang ini, jatuh dalam dosa, buat dosa sesuka hati, tidak mau ikut Tuhan, tidak mau percaya Tuhan, padahal dia tahu Tuhan mengasihi tanpa syarat, tapi dia tinggalkan, dia tidak peduli, dia pergi jauh-jauh. Kita jangan cepat-cepat menghakimi, bilang oh Pak udahlah, neraka lah itu. Kita tidak tahu pada saat dia betul-betul terpuruk di dalam dosa, nafasnya sudah satu-satu, penyakitnya sudah separuh badannya, kanker sudah memakan dia. Akhirnya dia bilang, aku berdosa, aku mau kembali kepada Tuhan. Dia kembali. Mungkin dia kembali, mungkin dalam keadaan yang tidak sehat. Tapi yang penting dia sadar kembali kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Mungkin di nafas hidupnya yang terakhir, nafasnya yang terakhir, 3 menit sebelum selesai nafas itu, dia bilang, Tuhan, aku mau pulang, aku mau percaya kepadamu. Dia diterima kembali dan masuk ke dalam kerajaan kekal. Karena firman Tuhan bilang, 1 jiwa bertobat, surga akan bersukacita. Begitu. Kita tidak tahu kapan. Tapi apa yang kita belajar dari kedua narasi ini, masing-masing kita punya jalannya sendiri-sendiri. Anak kita punya jalannya sendiri-sendiri. Entah jalannya itu baik atau jalannya itu jahat, itu jalannya sendiri-sendiri. Kita sebagai orang tua atau sebagai teman atau melihat orang lain seperti ini, kita harus siap hati untuk menerima kenyataan ini. Bahwa jalan masing-masing orang itu beda-beda. Dan kita harus belajar menerima kenyataan itu. Kalau anak kita hilang, dan seperti anak yang hilang ini dia akan kembali, walaupun mungkin kita tidak melihatnya, tapi itu adalah jalannya. Itu adalah ada jalan Tuhan tersendiri. Kenyataan seperti ini akan menolong kita untuk dapat menjalani kehidupan ini lebih baik, lebih bahagia. Kenapa? Karena kita sadar masing-masing orang, masing-masing anak punya jalannya sendiri-sendiri. Ada saatnya memang dia akan bertobat. Ada saatnya memang kita tidak tahu apa yang terjadi sampai di mana. Tapi yang kita harapkan adalah mereka hilang tapi kembali ke jalan yang benar. Nah, masing-masing kita di sini sudah pernah mengalami. Ini banyak anak yang hilang semuanya. Hilang. Kalian bukan tidak tahu gereja, bukan tidak tahu Alkitab, bahkan mungkin sudah khatam Alkitab. Barangkali. Tapi hilang begitu aja. Nggak tahu kenapa. Tidak mau dengar Tuhan, tidak mau percaya Tuhan, jangankan berdoa dan sebagainya. Pokoknya hilang, hancur-hancur aja. Itulah jalan hidupmu. Mungkin orang tertentu yang mengenalmu sudah mengutuki, mau menjahati, mau mensosial mediakan cerita-cerita kamu. Tapi toh satu saat sudah merasa hidup ini tidak berarti. Akhirnya saudara kembali ke jalan yang benar. Makanya saudara ada di gereja saat ini. Sudah kembali semua. Sudah pulang kembali. Ini adalah kisah dan jalan hidup sendiri-sendiri. Kalau kita melihat seperti ini, orang lain atau anak kita atau siapapun akan datang, pasti ada ceritanya seperti ini. Jangan terlalu kecewa. Pasti besok dia akan kembali. Pasti besok dia akan percaya. Pasti besok. Saya tidak tahu. Pasti ada jalannya sendiri-sendiri. Karena, dan jangan saudara terlalu menghina diri atau merasa diri saudara buruk. Saya ini kok
ikut Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, pelajari Alkitab sungguh-sungguh, ikut pembinaan setiap bulan beberapa kali, dan saya betul-betul dekat dengan Tuhan. Tapi anak ini loh begitu. Jadi saudara menyalahkan diri, menghina diri, atau akhirnya saudara stres. Jangan. Dia punya jalannya sendiri-sendiri. Kapan waktu Tuhan bagi dia, terserah Tuhan. Saya rela apapun yang akan terjadi. Ini yang harus ada di hati kita. Ya, jangan. Atau kalau kita tidak hati-hati, saya dekat dengan Tuhan, saya berdoa dan sebagainya, tapi anakku begini, saudaraku begini, itu begini, dan kenapa? Akhirnya saudara bilang, oh Tuhan yang salah, Tuhan yang tidak benar, Tuhan yang tidak memperhatikan, Tuhan yang tidak adil. Akhirnya saudara jadi orang yang mengutuk Tuhan kalau begitu. Tapi kalau saudara bisa menerima kenyataan ini, saudara akan tenang saja. Saudara tidak akan mengutuk Tuhan, saudara tidak akan menyalahkan diri saudara. Saudara akan menerima segala sesuatu, bahwa ada perjalanan yang Tuhan akan berikan kepada setiap orang, setiap anak-anak kita. Jangan putus asa dulu. Ini jalan Tuhan. Kita berikan yang terbaik, Tuhan yang mensukseskan. Bagaimana jalannya di sana sini? Tenang saja, pasti ada waktu yang Tuhan berikan. Jalan hidup masing-masing kita berbeda. Jalan hidup Eli, Samuel, ya, beda dengan jalan hidup kedua anaknya. Jalan hidup ayah dari anak yang hilang beda dengan dua anaknya yang dua anaknya, satu anak sulung dan yang satu anak yang hilang. Ada jalan hidup yang berbeda-beda. Dan ada titik tertentu, titik temu di mana Tuhan bisa berkarya. Itu adalah memberikan kekuatan kepada kita. Belajar menerima kenyataan ini. Jangan terlalu memaksa diri atau memaksa Tuhan. Lebih baik terima dan berserah kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik. Mungkin kita berpikir yang terburuk karena melihat anak kita begitu, atau saudara kita begitu, atau orang dekat kita begitu. Mungkin kita berpikir yang terburuk. Itulah. Tapi kita belum melihat ada cara Tuhan yang terbaik yang belum muncul. Ya kan? Amin.